Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dalam meningkatkan pendapatan bisnis catering pada PT Taman Sari Boga. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ya. Ada Adela Fakhira Mauluduya, ada Anggita Wulandari, ada saya Cahaya Nurjana, dan nanti selanjutnya yang terakhir itu ada Sujana. Baik, untuk mengenai penjelasan mulai dari latar belakang itu akan dijelaskan oleh teman saya Adela Fakhira Mauludia. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pengambilan keputusan yang tepat suatu bisnis untuk pertumbuhan yang pesat dapat mempengaruhi berjalannya suatu bisnis dan akan mengubah segala kebutuhan konsumen. Maka dari itu, kebutuhan konsumen di suatu area pasar yang sama akan memperketat persaingan. Selain itu, permasalahan di internal dari bisnis catering tersebut seperti kurangnya inovasi dan keterampilan yang kurang dari karyawannya, serta modal yang terbatas juga memperlambat peningkatan daya saingnya. Pertumbuhan bisnis catering yang telah berkembang dengan pesat saat ini dikarenakan permintaan yang tinggi atas kebutuhan konsumen, seperti untuk acara pernikahan, perkumpulan, keluarga, rapat, acara kantor, seminar, catering karyawan, dan acara pengajian. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk meneliti pengambilan keputusan pada kinerja pemasaran, kualitas produk, dan kualitas pelayanan bisnis catering yang dituangkan ke dalam judul pengambilan keputusan dalam meningkatkan pendapatan catering PT Taman Sari Boga. Lalu selanjutnya di sini ada kinerja pemasaran. Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar suatu produk. Setiap perbisnisan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya sebagai cermin dari keberhasilan bisnisnya di dunia persaingan bisnis. Selain itu, kinerja perbisnisan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara internal dan eksternal. Selanjutnya di sini ada kinerja pemasaran. Yang pertama itu ada penetapan harga, yang kedua ada lokasi bisnis, yang ketiga ada mitra, yang keempat ada tempat dan suasana, yang kelima ada citra rasa dan kualitas produk, dan yang terakhir ada promosi dan pengembangan produk. Dari masing-masing poin tersebut akan saya jelaskan. Pertama, penetapan harga. Jadi dalam menyusun strategi, penetapan harga menjadi salah satu hal yang penting, terutama menetapkan harga lebih rendah dari pesaing. Harga dapat mempengaruhi daya beli, karena itu harga produk pesaing harus menjadi pertimbangan dalam proses menetapkan harga. Terus yang kedua ada lokasi bisnis. Nah, menentukan lokasi bisnis menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bisnis. Lokasi catering Taman Sari Boga berada di tengah kota Karawang, dekat dengan keramaian, tepat di Jalan Parahyangan RT 2 RW 18, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Yang ketiga di sini ada mitra. Nah, seiring berkembangnya teknologi, catering Taman Sari Boga tidak mau tertinggal dalam hal transaksi digital, yaitu dengan menyediakan m-banking, pembayaran secara online. Transaksi hanya dapat menggunakan mobile m-banking. Nah, proses transaksi ini menjadi lebih memudahkan konsumen yang memesan catering dari jarak jauh tentunya. Yang keempat ada tempat dan suasana. Nah, suasana di tempat catering Taman Sari Boga memiliki posisi bangunan dengan halaman yang luas sehingga dapat leluasa untuk berparkir dan memfreshkan diri untuk karyawan. Nah, selain itu dapat menarik perhatian konsumen untuk meminati pelayanan dari catering karena tempatnya mendukung kebersihan dan kesehatan. Yang kelima di sini ada cita rasa dan kualitas produk. Nah, hal yang utama dalam menjual catering adalah kualitas dan cita rasa. First impression atau pengalaman pertama konsumen dalam mencicipi produk menjadi hal yang paling penting karena dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk dan loyal. Lalu yang keenam di sini ada promosi. Nah, media sosial adalah cara paling efektif untuk memasarkan produk atau layanan apapun. Ketersediaan media sosial membuat catering Taman Sari Boga harus konsisten dalam memasarkan produk di media sosial dengan membuat iklan menarik melalui video, banner, brosur sehingga diharapkan dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pengembangan produk. Nah, suatu bisnis tidak akan berjalan lama jika tidak melakukan inovasi pada produknya. Catering Taman Sari Boga menawarkan berbagai menu yang sangat beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan.
Dan ada juga dessert ya, mulai dari cookies, slice cake, terus ada kue lainnya. Harga yang ditawarkan juga beragam dan bersahabat bagi para konsumen yang memesan catering di PT Taman Sari Boga. Selanjutnya di sini ada kualitas produk. Jadi kualitas produk itu merupakan ciri dari karakteristik suatu barang atau jasa yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang menyatakan maupun tersirat. Kualitas produk merupakan spesifikasi rancangan yang tepat atau yang layak untuk digunakan sebaik mungkin sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya di sini ada tujuan kualitas produk, indikator kualitas produk, tingkatan produk, alasan memproduksi produk berkualitas, dan juga pengembangan produk. Yang pertama ada tujuan kualitas produk. Ada beberapa tujuan produk yang diproduksi untuk mencapai persaingan, yaitu yang pertama fitur. Produk merupakan sebuah produk yang memiliki karakteristik sifat yang berbeda. Yang kedua, manfaat produk merupakan manfaat fitur produk bagi konsumen. Yang ketiga, desain produk merupakan fungsi produk yang mempunyai manfaat sesuai dengan kebutuhan, keinginan, serta harapan konsumen. Yang keempat, kualitas produk merupakan spesifikasi produk yang sesuai dengan kinerja produk dan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan juga harapan. Di sini ada beberapa tolak ukur dari kualitas produk. Yang pertama, bentuk, yaitu sebuah produk dapat meliputi ukuran atau struktur. Yang kedua, fitur, yaitu melengkapi fungsi dasar produk untuk lebih menarik. Yang ketiga, penyesuaian, yaitu menyesuaikan keinginan konsumen. Yang keempat, kualitas kerja, yaitu dimensi yang paling penting ketika perbisnisan menerapkan sebuah model dalam memberikan kualitas yang tinggi. Yang kelima, kualitas kesesuaian, yaitu produksi yang memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Dan yang keenam, ketahanan, yaitu ukuran atau umur suatu produk dalam kondisi biasa atau penuh tekanan. Dan yang ketujuh, keandalan, yaitu memungkinkan tidak mengalami kegagalan pada produk. Yang kedelapan, kemudahan perbaikan, yaitu kemudahan ketika produk kita tidak dapat dikonsumsi. Yang kesembilan, gaya, yaitu penampilan dan rasa produk tersebut. Untuk tingkatan produk, di sini terdapat 3 tingkatan, antara lain yang pertama, manfaat inti adalah sebuah produk yang memiliki manfaat dasar dapat dikonsumsi oleh konsumen, seperti PT Taman Sari Boga menawarkan jasa makanan catering. Yang kedua, produk dasar adalah suatu produk dalam bentuk dasar yang dapat dikonsumsi konsumen, seperti makanan. Ketiga, produk yang ditingkatkan merupakan produk yang sudah dalam perubahan sedemikian rupa sehingga barang yang ditawarkan berbeda dengan barang pesaing, seperti makanan yang divariasikan merupakan inovasi untuk membuat konsumen tertarik untuk mencoba. Selanjutnya, alasan memproduksi produk yang berkualitas. Nah, bahwa produk yang berkualitas prima akan lebih atraktif untuk konsumen sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Akan tetapi, terlebih dari itu, produk mempunyai kualitas yang paling penting, yaitu konsumen yang memberi produk dengan berdasarkan taraf, lalu bersifat kontradiktif dengan cara berpikir bisnis tradisional. Selain memproduksi barang yang bermutu, secara otomatis akan lebih mahal dibandingkan produk yang bermutu rendah. Lalu menjual barang yang tidak bermutu, kemungkinan banyak yang akan menerima keluhan dan pengembalian barang dari konsumen atau biaya yang untuk perbaikan menjadi lebih besar. Lalu selanjutnya, pengembangan produk mengungkapkan bahwa barang yang diterima di pasar dapat memberikan nilai tambah pada setiap perbisnisan atau dapat memimpin pasar dengan segmen tertentu. Nah, untuk tercapainya hal tersebut, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, pencarian ide produk. Yang kedua, menyaring ide produk. Yang ketiga, analisis bisnis. Perbisnisan harus melakukan perkiraan pada produk tersebut. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, uji coba pemasaran. Dan yang keenam, komersialisasi produk. Tahap akhir yaitu memasarkan dengan menawarkan produk tersebut ke konsumen yang telah dipilih perbisnisan. Nah, produk tersebut harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk produk berikutnya. Yang selanjutnya yaitu ada kualitas pelayanan.
Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan konsumen. Unsur-unsur kualitas pelayanan yang diterapkan oleh PT Taman Sari Boga itu ada 5. Yang pertama yaitu ada keandalan, kedua yaitu jaminan dan kepastian, yang ketiga yaitu berwujud, yang keempat yaitu empati, dan yang kelima yaitu ketanggapan. Dalam keandalan, PT Taman Sari Boga selalu mengedepankan keandalan dalam hal pelayanan yang baik, kemampuan berbisnis untuk memberikan pelayanan sesuai dengan dijanjikannya secara akurat dan terpercaya. Yang kedua yaitu ada jaminan dan kepastian. PT Taman Sari Boga selalu menerapkan jaminan dan kepastian untuk semua karyawannya berupa hal pengaturan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai. Yang ketiga yaitu ada berwujud. PT Taman Sari Boga menampilkan kemampuan sarana dan prasarana fisik perbisnisan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu adalah empati. PT Taman Sari Boga memberikan perhatian yang tulus yang bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada konsumen dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Yang terakhir yaitu ada ketanggapan. PT Taman Sari Boga menerapkan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada konsumen dengan menyampaikan informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu ada menangani keluhan konsumen. Hal terbaik yang dapat dilakukan perbisnisan adalah mempermudah konsumen menyampaikan keluhan. Formulir saran, nomor bebas pulsa, website, dan email memungkinkan komunikasi dua arah yang cepat antara perbisnisan dengan konsumennya. Mengingat besarnya dampak buruk dari konsumen yang tidak puas, penting bagi perbisnisan untuk menangani pengalaman negatif konsumen yang tepat. Selanjutnya yaitu mengingat besarnya dampak buruk dari konsumen yang tidak puas. Penting bagi perbisnisan untuk menangani pengalaman negatif konsumen dengan tepat. Di luar itu, prosedur berikut dapat membantu memulihkan itikat baik konsumen. Ada 4 itikat baik konsumen yang diterapkan oleh PT Taman Sari Boga, yaitu 1. Membuka hotline gratis 7 hari selama 24 jam. Yang kedua yaitu menghubungi konsumen yang menyampaikan keluhan secepat mungkin. Yang ketiga yaitu menerima tanggung jawab atas kekecewaan konsumen, jangan menyalahkan konsumen. Dan yang keempat yaitu mempekerjakan orang layanan konsumen yang memiliki empati, menyelesaikan keluhan dengan cepat dan membisniskan kepuasan konsumen. Nah, alhamdulillah dari pemaparan materi-materi yang berhasil dipaparkan oleh teman-teman saya yang tadi telah dipaparkan, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu pengambilan keputusan merupakan proses memilih sejumlah alternatif penting bagi seorang pemimpin. Nah, pengambilan keputusan juga bisa dipandang sebagai proses memilih dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah dalam rangka pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang efektif perlu dilakukan. Kenapa? Pengambilan keputusan yang efektif perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Yaitu kenapa? Karena dalam sebuah perusahaan, pengambilan keputusan yang efektif dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemasaran, kualitas produk, dan kualitas pelayanan yang dapat membuat keputusan konsumen. Nah, perusahaan yang dalam implementasinya bisa melalui variabel perantara, yaitu meningkatnya kinerja, semangat, kreativitas dari karyawan-karyawannya yang dipimpin oleh si pemimpin tadi. Nah, di dalam catering PT Taman Sari Boga ini, untuk dapat meningkatkan pendapatan dari bisnisnya dengan mengubah pola pikir pemimpin, mengambil suatu keputusan yang bijak, serta berorientasi pada strategi pemasaran, sistem produksi yang efektif dan efisien, serta sistem pelayanan yang baik. Itulah kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan materi-materi yang telah disampaikan tadi di atas, yaitu yang membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan dalam meningkatkan pendapatan bisnis catering pada PT Taman Sari Boga ini. Baik,
itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi kelompok kami, ya, kelompok 5 dan umumnya buat semua penonton di mana berada. Nah, akhir dari penjelasan ini, mudah-mudahan sekali lagi apa yang telah dijelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam pemaparan materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya banyak kesalahan, keilapan, khusus dari saya pribadi, moderator. Penjelasan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi